Perkenalkan, nama saya Amanda Syahrani dengan NPM 2025001500122. Sebelumnya izin Ibu, profesinya apa? Konselor. Dan namanya siapa? Christine Masada Irasita Tobing. Izin wawancara ya Ibu. Apa latar belakang pendidikan Ibu? Latar belakang pendidikan dari TK? Dari TK ya? Iya dari TK. Ya TK, SD, SMP. Sampai SMK. kuliah sampai. Oke. S1-nya ambil BK, Ya. S2-nya MP, profesinya konselor PPK di UNP, Ya. S3-nya doktor di Pakuan. Nih, sudah berapa lama Ibu memberikan konseling atau bantuan kepada klien? Kalau secara harafiahnya sih udah mulai dari tahun 2006 setelah saya lulus S1. Nah, selanjutnya Profesinya mulai benar-benar konselor itu dari tahun 2016. Apa saja jenis masalah yang paling sering dihadapi oleh klien yang datang kepada Ibu? Kayaknya sama kuat ya. Kalau memang itu anak pelajar, ya pasti masalah tentang belajar, hubungan komunikasi sama orang tua. Tapi kalau yang datangnya muda-mudi ya percintaan, sama karir, cita-cita. Kalau yang datangnya adalah orang tua, pasti masalahnya adalah tentang anak, tentang pekerjaan, ekonomi. Kalau yang usia lanjut, ya masa pensiun, bagaimana dia kadangkala ada yang menyesal menjadi seorang anak. Terus bagaimana nanti dia matinya itu apakah bersama keluarga atau tidak. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam memberikan layanan konseling? Tantangan, semua sih tantangan ya. Cuman akhir-akhir ini 5 tahun ke belakang, tantangan saya ketika mendapatkan klien LGBT. Lagi marak-maraknya ya? Ya, karena 5 tahun ini kan terlihat makin berani ya LGBT itu mengintensifkan dirinya karena terbantukan oleh media sosial gitu. Jadi nggak malu-malu. Kalau dulu mungkin masih malu-malu komunitas. Kalau sekarang actionnya tuh bisa karena dari informasi media sosial, punya konten sendiri, punya klub-klub sendiri lah gitu, sehingga padahal nah itu dia, karena konfliknya mereka antar mereka saja sih. Ada juga beberapa yang konflik batin LGBT ini dengan keluarga. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menjaga profesionalitas saat membantu klien? Menjaga itu udah pasti ya, karena dari etika profesi kita harus ada itu dari saat kita mengambil sumpah sebagai konselor. Ya harus dijaga dengan pertama adalah kalau kita udah menjadi tenaga ahli profesi konselor, kita harus memang menjiwa itu. Jadi mau kapanpun siapapun kita ketemu dengan seseorang klien kita atau bukan, kita sudah terlihat dari cara kita berhubungan komunikasi dengan siapa saja. Nama saya Zalfal Zara dengan NPM 2025001500106. Ibu, saya izin melanjutkan pertanyaan wawancara dari Amanda tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara Ibu membangun hubungan yang baik dan rasa percaya dengan klien? Membangun hubungan, dipersilakan kliennya untuk menceritakan apa saja dan berikan penguatan bahwa apa yang dia ceritakan terjaga kerahasiaannya. Kalau kliennya datang tiba-tiba nangis, ya biarkan dia menangis. Kalau udah selesai baru, kenapa kamu menangis? Gitu. Ceritakan, karena dengan bercerita kamu akan terasa lega. Seperti itu.
Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu lakukan apabila permasalahan klien berada di luar kemampuan atau kewenangan Ibu sebagai konselor? Oke, kalau di luar kewenangan ibu, tapi masih ibu bisa menghandlenya atau menyelesaikan, membuat solusinya, ibu akan mencari bantuan solusi dengan kolega ibu, ya kan? Nah, sebagaimana baru ibu akan berikan kepada klien. Namun kalau memang benar-benar itu tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya, baru ibu alih tangankan dengan ibu memberikan catatan kemajuan klien kepada ahli profesional yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh klien? Udah pasti dong, jaga kerahasiaan adalah kita tidak boleh menceritakan tentang klien kita kepada keluarga atau kepada orang lain yang tidak berhubungan. Lain kalau tadi ya, yang kita mengalih tangankan harus kita ceritakan karena dia memerlukan apa yang sudah kita berikan dan apa keluhan klien pada kita. Selanjutnya itu, pendekatan atau teknik konseling apa yang paling sering Ibu gunakan dalam proses konseling? Ini tidak terlalu sering atau yang tidak pernah ya, karena di penyelesaian masalah di konseling itu pakai bukan hanya satu pendekatan. Jadi dua masalah mungkin sama-sama emosi, tapi kita lihat latar belakangnya sehingga semua pendekatan yang sudah pernah dipelajari dan itu memang bisa menyelesaikan masalah klien memang harus diberikan kepada klien. Selanjutnya itu, bagaimana cara Ibu menghadapi klien yang sulit terbuka atau kurang kooperatif? Oke. Sepanjang saya melakukan konseling tidak ada klien yang diam. Pasti memang dia ingin bicara, ingin menceritakan ya. Walaupun itu misalnya dia bukan klien tapi ketemu di jalan atau di taman lagi sedih, ibu bilang, kamu kenapa kok sedih? Ini kan taman indah. Iya bu, gak enak. Akhirnya ceritakan kan. Jadi kayak di sini pentingnya, walaupun sebagai mahasiswa bukan jurusan komunikasi, perlu belajar tentang psikologi komunikasi. Selanjutnya itu, bagaimana cara Ibu mengevaluasi keberhasilan layanan konseling yang telah diberikan? Mengevaluasinya sebetulnya ada nggak rumit ya. Jika di dalam setiap konseling dia ada perubahan pemikiran, konsep pikir, lalu perubahan perilaku, itulah dia sudah berubah dan itu dia sudah mencapai efektivitasnya. Saya Sylvana Bilkis, kali ini saya akan mewawancarai konselor yang bernama Ibu Pasada. Sebelumnya NPM saya 202501500113. Izin ya Ibu melanjutkan pertanyaan. Yang pertama, apa langkah pertama yang biasa Ibu lakukan ketika menerima klien baru? Ditanya kabarnya. Pasti kan jawab walaupun dia bermasalah bilangnya baik, padahal saya nggak baik ya. Dan dipersilakan untuk bercerita. Selanjutnya, seberapa penting peran empati dalam proses konseling menurut Ibu? Sangat penting. Empati itu adalah kita merasakan apa yang dialami dia, walaupun misalnya gini, kalau memang berlainan jenis, misalnya klien kebetulan laki-laki, ya kita dengan melihatnya seperti itu, jadi dia akan tahu bahwa sebagai konselor ibu ini atau bapak ini memperhatikan saya. Tapi kalau seandainya dia sama jenis perempuan, dia pegang tangannya, paling kalau sedih pegangin, ya dia akan merasakan bahwa aku dapat loh seseorang yang memperhatikan saya seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional sebagai seorang konselor? Banyak ikut pelatihan, seminar, karena sekarang aja kan udah Gen Z.
gen B, beta lagi, nah alfa, beta. Nah itu perlu ya ikuti parenting oleh ahli-ahli yang lainnya seperti itu, supaya kita menambahkan, terus juga menambahkan keahlian dalam membuat media konseling, karena kan bukan hanya video atau apa ya, misalnya menggunakan origami atau apa, yang tekniknya sekarang udah banyak sekali macam-macamnya. Berarti kita harus kreatif ya, Bu? Ya. Oke, selanjutnya, apa perbedaan tantangan konseling yang dihadapi saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Sama aja ya, kalau sepanjang saya kira 20 tahun menjadi guru BK sama konselor, setiap itu memang ada tantangan, setiap zaman ada tantangan. Kalau yang sekarang memang berbasiskan oleh media internet, mungkin tantangannya ya saya harus banyak belajar, harus banyak tahu bagaimana anak-anak sekarang menggunakan konten-konten itu. Bisa saja menggunakan konten bervariatif untuk mendukung pemecahan masalah klien. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial terhadap permasalahan yang dialami oleh klien? Media sosial, oke, kalau kita menggunakannya bijaksana, itu akan baik, ya. Namun kalau tidak bijaksana, nah itu akan menambah masalah. Jadi perlu ketika kita menggunakan sebagai konselor, menggunakan media sosial, perlu bijak. Apakah konten yang saya buat ini menambah wawasan orang lain melihat, atau malah bikin boring dan orang tidak menyukainya, seperti itu. Untuk selanjutnya, apa saran Ibu bagi mahasiswa bimbingan dan bimbingan konseling yang ingin menjadi konselor seperti Ibu dalam bidang konselor profesional? Ya, kalau yang sekarang ya harus belajar terus, jangan malas, lalu berpikir inovatif dan berkreasi. Itu yang karena nggak bisa cuma monoton, karena konseling itu bukan hanya ngobrol aja ya. Kita bisa menggunakan permainan, bisa menggunakan sosiodrama, atau bisa mengupas sebuah video seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Bapak, saya Silvana dari Universitas Indraprasta, mahasiswi BK semester 2. Saya izin mewawancarai Bapak mengenai profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Boy Nahendra, sarjana ilmu komunikasi. Baik, pertanyaan pertama, apa latar belakang pendidikan Bapak? Apakah pernah mengikuti pelatihan seperti di bimbingan konseling atau helping skill profession? Oke. Pertama, perkenalkan, nama saya Boy Nahendra, sarjana ilmu komunikasi. Latar belakang pendidikan saya itu ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik. Kalau di bidang konseling secara khusus sih nggak ada ya, cuman di kuliah saya mempelajari dasar psikologi komunikasi, dan filsafat psikologi juga. Oke, untuk pertanyaan kedua, sebagai guru produktif dari mata pelajaran broadcasting, apakah Bapak merasa juga bertugas membantu dalam menangani masalah pribadi atau sosial dari siswa atau peserta didik? Kalau masalah pribadi, saya menunggu ada murid yang pertama kali itu curhat ke saya dulu. Biasanya kan didasari oleh rasa percaya, trust. Kalau untuk sosial, karena ini kita bidang film, mau nggak mau saya harus bisa membacakan peta sosial mereka. Kalau bahasa dari ilmu komunikasi, kita memetakan bagaimana sistem mereka bersosialisasi, apa masalah dalam konteks sosial mereka, dan apa juga solusi dari permasalahan atau rumusan masalah dari bagaimana cara mereka bersosialisasi. Dan oleh dari itu kita bisa membangun tim yang kuat, karena dalam mengumpulkan beberapa orang, namanya juga kita kan makhluk sosial ya. Tidak perlu latar belakang ilmu sosial atau ilmu pendidikan seperti De Silvana atau ilmu komunikasi. Secara sistem default, manusia itu punya yang namanya jiwa sosial, begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Bapak mengajar? Boleh ceritain satu pengalaman yang menurut Bapak itu berkesan saat membantu siswa di luar akademik gitu? Di luar akademik apa? Iya, kayak non akademik gitu Pak. Contoh non akademiknya bisa diperjelas dulu apa? Ke bakat siswa atau gimana gitu Pak? Oke.
Kalau karena saya ini guru produktif, maka saya ini adalah harus mengembangkan bakat dia secara kejuruan, secara akademik. Tapi saya selalu punya prinsip dalam saya mengajar. Dalam sebuah kelas ada murid yang tertinggal karena malas, ada juga murid tertinggal. Ada dua kategori malas. Emang basicnya malas nggak mau belajar. Yang kedua malas karena memang murid-muridnya udah tertinggal dari teman-teman secara materi. Dari situ peran guru adalah memotivasi. Mungkin kedengarannya motivasi basi kali ya. Tapi saya punya prinsip dalam mendidik, yang tidak pintar menjadi pintar, yang pintar tetap pintar. Jadi berkompetisi secara sehat begitu. Nah, oleh sebab itu, apa pengalaman yang benar-benar berkesan sih ya? Saya selalu mau membantu peserta didik saya konsultasi bahkan di luar jam kerja saya. Apapun persoalan mereka masih dalam ranah materi atau meranah film, karena saya guru film, saya akan membantu dia dari nol sekalipun, karena peran seorang guru adalah tidak mengenal lelah dan tidak mengenal bosan begitu. Kalau kita mengenal lelah, maka bagaimana dengan murid kita? Kita hanya bisa katanya motivasi, tapi gurunya lelah aja udah nyerah gitu. Itu kan kontradiktif dari apa yang kita katakan gitu. Katanya ingin membangun peran yang kuat, tapi kitanya sendiri udah nyerah dalam keadaan, ya nggak bisa juga begitu. Yang paling jelas adalah saya sering menemukan anak-anak yang tadinya nggak bisa apa-apa, lalu saya motivasi, saya ajak, jadi dia melihat lihat background pendidikan saya, bagaimana dulu saya berjuang, akhirnya dia mau bergerak di bidang sesuai dengan keahlian yang dia pilih. Dan akhirnya ada juga beberapa yang langsung terima kerja, ada yang akhirnya hidupnya berubah 180 derajat, yang tadinya mungkin dengan kegiatan yang bisa dibilang kurang baik, akhirnya dia kegiatannya syuting, ikut sana dapat prestasi pun ada gitu. Lanjut. Masalah apa aja yang sering disampaikan oleh siswa di luar pelajaran itu, kayak misalkan dari keluarga, pertemanan, motivasi, atau percaya diri? Oke, kalau dalam masalah keluarga mungkin saya tidak mau untuk lebih dalam ya, karena ada yang namanya dalam saya nggak menyebutkan teori ya, ada sistem yang namanya adab bersosial. Ada kita batasan-batasan, zona-zona yang walaupun dia ingin mendapatkan dari pendapat saya atau nasihat saya akan ngerem di situ. Contoh masalah keluarga dia, ada mungkin sekarang dengan broken home atau fatherless atau daddy issue, saya akan yang ngerem begitu. Buat apa saya ikut campur lebih dalam, karena itu bukan menurut saya hanya mengayomi, bisanya mengayomi dalam arti ketika dia down dalam kondisi itu dari rumah, di sekolah ya saya akan tanyanya itu bukan bagaimana keadaan keluarga, tapi saya mengalihkan fokus dia yang tadinya tentang keluarganya, saya alihkan bagaimana kalian bisa memotivasi diri, harus belajar, dan belajar. Karena hidup tanpa belajar, kita bagaikan orang yang buta huruf begitu. Terus bagaimana dengan kalau ada murid yang segi ekonomi kurang tapi mau syuting? Insya Allah selagi saya masih ada rezeki, pasti saya keluarkan sebagian rezeki saya untuk membantu murid saya yang membutuhkan gitu. Karena esensi dari seorang guru bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga memberikan uluran tangan pertama untuk membangun negeri ini, membangun bangsa ini. Kita memberikan contoh. Yang lemah kita bantu, yang kuat kita jalan bareng. Kita buat yang lemah itu kuat, kita buat yang kuat ini mau menolong orang-orang yang lemah gitu. Oke, menurut Bapak keterampilan apa yang paling penting untuk membantu siswa? Misalkan kayak mendengarkan dia cerita, atau empati, atau nggak ngejudge dari si cerita dari siswa ini? Gini, ada sebuah kesimpulan yang menarik menurut saya. Kita ini bukan hakim untuk manusia, pertama. Karena kalau kita mengejat seperti yang saya kutip dari pertanyaan De Silvana, kita bukan hakim untuk manusia itu sendiri. Yang bisa ngejudge cerita orang itu, oh lu salah, oh lu begini, nggak bisa sama sekali. Kita peran manusia adalah menampung ceritanya, apa yang bisa kita serap dari ceritanya. Yang tadinya input ke kita itu ceritanya itu bad story, bagaimana setelah dia cerita mendapatkan pengalaman good story dari saya sehingga dia motivasi. Contoh,
Pak, saya hari ini mumet banget Pak, keluarga saya berantem, saya ngedown. Saya anggap ada seorang murid gitu. Saya akan bilang, di saat kamu merasa down atau jatuh atau di bawah, itu adalah satu kesempatan kamu bisa mendapatkan tempat yang bersinar. Maksudnya apa Pak misalnya tempat yang bersinar? Bukan bersinar bukan hanya di sekolah, tapi di rumahmu. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah anak yang baik dari pasangan yang baik. Contoh, saya akan membantu dia membuat sebuah karya kreatif, film, karena saya memberikan tugas-tugas sehingga dia bisa, Pak, Mah, ini aku hasil belajar. Dengan mengalihkan kesuksesan dari seorang anak, tadinya orang tuanya itu mungkin bisa tidak berpendapat, akhirnya bisa teralihkan berdiskusi tentang karya anaknya. Mungkin itu nggak berhasil 100%, tapi manusia kan sifatnya mencoba. Hasil bukan urusan kita. Hidup bukan matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bisa jadi dalam kehidupan sosial 1 tambah 1 bisa menjadi 100. Gimana? Bisa jelasin nggak? Ya bisa. 1 tambah 1 sama dengan 100. Ada 1 orang ditambah 1 orang bisa menggerakkan massa sebanyak 100. Kehidupan sosial begitu uniknya, begitu rumitnya, dihiasi oleh topeng-topeng psikologis begitu. Oke, kalau pas siswa curhat, pendekatan apa yang biasa Bapak gunakan? Apakah menasehati atau mendengarkan aktif, atau misalkan masalahnya itu udah parah gitu harus dirujuk ke BK? Jadi gini, karena saya backgroundnya ilmu komunikasi ya, bukan ilmu tadi bimbingan konseling. Ada sebuah teori yang unik, analisis wacana kritis, atau yang dikenal penemunya kalau nggak salah namanya Theo van Dijk, orang Belanda. Ketika dia cerita, saya tidak membawa ego logika saya terlalu tinggi, saya tidak menyelami perasaan saya secara dalam, tapi saya akan membaginya. Pertama, peranggapannya apa? Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Saya struktur mikronya bagaimana, hal kecil yang menjadi masalah apa, terus hal struktur makronya yang bisa memperluas dari masalah kecil itu apa, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan. Yang jadi masalah kan kita ketika ada anak yang bercerita, Pak, saya misalnya putus cinta, disakitin pacar saya jahat Pak, 2 minggu misalnya dry chat gitu, tiba-tiba besoknya jalan sama cowok lain atau cewek lain. Mungkin kalau kita bawa perasaan, wah itu orang kayaknya ini deh, udah nggak setia tuh, jelek tuh begini. Tetapi kita lihat ada masalah apa yang sebenarnya yang menjadi faktor pemicu sehingga pasangannya seperti itu. Oh, kamunya duluan sih, omong doang, ajak ke sini, toto besoknya nggak jadi, ajak mau jalan ke sini, toto nggak jadi. Akhirnya dia bosan, merasa diberikan harapan palsu, dia mencari harapan yang cowok yang nggak omdo gitu. Karena kan sifat manusia, apa yang nggak didapat dari satu hal, dia mencari yang didapat dari satu orang. Begitu, walaupun itu sebenarnya nggak baik juga ya. Cuman sebagai tambahan koreksi, enggak semua orang yang berbuat salah ke kita, mereka 100% itu memang pure salah, tapi ada satu pemicu kenapa dia seperti itu. Jadi pendekatannya, saya menganalisis wacana kritis, jelas itu teori yang saya gunakan. Mungkin kalau di dalam dunia BK ada Sigmund Freud, ada De Moose, dan ada filsafat-filsafat atau ahli-ahli psikologis lain yang menurut saya tidak bisa namanya bimbingan konseling itu lepas dari pemahaman psikologis atau ranah psikolog. Kalau seorang yang tidak memahami psikologi seseorang, maka ya bisanya lu salah, ya kan, forever you wrong, ya. We are human. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjelaskan manusia tempatnya salah dan dosa. Lalu kenapa kita menghakimi orang, sedangkan kamu belum tahu rasa dihakimi seperti apa gitu kan? Berbuat adil kepada sesama, maka kamu menemukan kedamaianmu gitu. Oke, untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak ketika membantu siswa yang sedang ada masalah gitu? Membantu maksudnya? Membantu siswa yang sedang ada masalah atau dia bermasalah gitu Pak di sekolah. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat universal ya, karena saya pun tidak tahu masalahnya apa pertama. Ya kan, bisa dispesifik nggak? Enggak, misalkan kayak masalahnya tuh dia suka bolos lah gitu, terus kayak apa ya? Kalau bolos mungkin ke wali kelas masing-masing.
itu tidak akan, saya sebagai guru mata pelajaran, saya tidak akan bisa membantu banyak karena ada hal yang bisa mengambil ranah tersebut. Wali kelas langsung ke guru BK. Cuma kalau misalnya masalahnya itu dalam pelajaran, dalam pembuatan karya kreatif, saya akan melihatnya dulu, karena dunia film ini kan banyak orang menganggap enteng. Gampang tinggal pencet tombol record terus jadi filmnya. Padahal banyak disiplin ilmu yang perlu didisiplinkan dari orangnya. Bagaimana saya membantunya, itu betul baru sebuah masalah yang tepat untuk saya selesaikan. Nggak semua orang bisa jadi sutradara, nggak semua orang bisa jadi kameramen, nggak semua orang bisa menjadi editor. Kita lihat kemampuan dia di mana, pertajam di hal itu. Tapi sayangnya kan, kok dia kameramen mulu, kenapa nggak disuruh saudara? Dengan entengnya mau ngomong seperti itu, dan yang biasanya berbicara seperti itu adalah orang yang tidak mengerti di dunia film. Berarti kenapa kita nggak komentari yang bisa malah membuat dia menjadi lebih good lagi? Contoh, wah editan si A bagus ya, bagaimana kalau besok dia belajar animasi dan ngeditnya kayak lebih keren? Kenapa nggak seperti itu? Sutradaranya bagus deh, tapi gantian dong sama si ini. Oh, kameramennya jangan dia dong. Enggak, sutradaranya bagus ya, coba besok ngambil film tentang ini deh, kayaknya lebih menantang deh. Selain menambahkan skill, wawasan juga lebih berguna. Itu lebih membantu dibanding kita hanya bisa kamera mulu, belajar ngedit dong. Kita kan butuh disiplin ilmu, dia aja belum disiplin belajar ilmu kamera, terus tiba-tiba harus di switch menggantikan dengan keahlian lain. Itu gak mudah, dan biasanya orang yang ngerti film tidak akan berbicara seperti itu. Yang berbicara seperti itu adalah orang yang kayaknya ini bisa dah, kenapa nggak dicoba dari yang ngomong dulu gitu. Kadang kita mengkritik tanpa membangun, kadang kelihatannya kritis tapi malah membuat orang itu kadang malah kritis gitu. Lanjut, apakah Bapak pernah merasakan kewalahan atau nggak tahu harus berbuat apa dari masalah tersebut yang udah Bapak ceritain tadi, dan gimana Bapak ngatasinnya? Saya punya beberapa teman yang mensupport saya. Bisa dibilang tuh kayak teman lama ya, waktu kuliah, waktu saya kerja di film, waktu saya kerja sebagai jurnalis. Ketika saya dalam poin pertanyaan tadi, saya mau suren aja deh, nyerah. Saya akan rangkul teman-teman saya. Bro, gue gini. Dari orang teman lama kan lebih mengenal kita, sifat kita. Si boy ini kalau udah capek pasti begini orangnya, nggak kayak orang baru. Oh, lu butuh solusi gini. Itulah fungsinya kita punya sahabat. Saya menganggap mereka sahabat malah. Sahabat tidak perlu bertemu setiap hari. Kalau teman, iya. Sahabat adalah orang yang ketika susah dia datang tanpa pamrih. Lalu bagaimana? Saya pernah merasakan itu sering. Ini anak filmnya buntu. Bagaimana caranya dia bisa menang timnya? Saya berpikir, bahkan saya sering kok datang ngajar, tidur hanya 1 jam 2 jam. Bahkan saya pernah menemani syuting untuk artis terkenal dan saya nggak tidur pernah gitu. Pernah. Itu kan. Tapi saya nyerah enggak. Dari situ murid ngelihat, oh guru gue overpower nih, bahasanya kan anak gaul sekarang kan gitu. Jadi untuk dia bilang, Pak capek Pak, malu lah guru gue aja udah umur segitu udah nggak kayak gitu. Jadi nyerah mungkin setiap detik ada, cuma apa sih yang kita dapat dari nyerah? Nggak ada. Apa yang kita dapat dari berjuang? Seandainya gagal, ada pengalaman. Begitu. De Silvana harusnya terus berjuang dalam hal apapun. Oke, lanjut. Kalau misalkan ada siswa yang masalahnya tuh dia kayak ngerasa berat banget sama masalahnya, apakah Bapak dengan inisiatif merujuk langsung ke BK, dan gimana prosesnya di instansi tempat Bapak bekerja? Oke, kalau saya pengen tahu masalahnya apa dulu kan. Kalau masalah dia loncat pagar itu ya langsung kita serahkan ke BK, karena kan setiap instansi itu pasti punya namanya solusi-solusi ya. Karena situ udah ada, kalau masalahnya ini solusinya ini, masalahnya ini solusinya ini. Siswa waktu merokok masalahnya apa, nanti ada hukumannya apa, terus solusinya apa. Saya rasa mungkin setiap sekolah hampir sama sih, tergantung masalahnya dulu. Mungkin kalau bolos seminggu dipanggil orang tua. Kalau tawuran gimana tuh? Ya kalau tawuran kayaknya kalau dia penerima bantuan ya mungkin bantuannya bisa dicabut gitu kan. Ada konsekuensi ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan itu memang harus bisa diterima oleh siswa atau murid atau peserta didiknya. Jelas. Kalau hanya pelanggaran kecil, misalnya numpain
tumbler temen terus temen yang ngadu ya mungkin didamaikan. Tapi kalau pelanggarannya itu berat pasti ada konsekuensi yang sifatnya itu untuk menyadarkan dia, nak kamu itu salah loh, jangan seperti ini. Kalau ini dilanjutkan, sekolah itu diam misalnya, kamu kebablasan. Misalnya kalau nongkrong sampai malam, ya mungkin tuh hak dia ya, cuma kan efeknya itu kan ke pembelajaran besok pagi dia tidur. Tidak ada manusia yang bisa dalam keadaan kurang istirahat dalam usia produktif seperti kamu ya, itu bisa belajar dengan serius dalam kondisi yang masih mikirin semalam enak ya nongkrong, nggak bakal bisa itu. Kalau misalkan masalah psikologis, apakah nanti berdampak ke pembelajaran, terus nanti terganggu, akhirnya Bapak merujuk ke BK gitu? Kalau psikologisnya dia itu ada yang harus dibawa ke BK. Contoh, memang satu hal, guru BK akan lebih mengerti bagaimana cara dia menangani murid yang memang ada sedikit gangguan dalam pikirannya, karena memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Cuma psikologis ini luas. Kalau misal masih bisa dengan curhat dengan guru dia merasa lebih tenang, maka dia sudah cukup begitu. Karena kalau masalah psikologis, biasanya dia akan mencari seseorang yang bisa menangani atau mendengarkan. Tidak semua orang butuh solusi. Nggak semua orang cuma butuh dengar, oh iya cerita, oh iya, dia butuh solusi. Ada dua tipe orang ketika dia pengen cerita. Datang untuk mendapatkan solusi setelah pulang, atau datang terus pulang lega, nggak usah dikasih jawaban. Bisa gini kan, oh iya gitu ya, oh alah, iya capek aku, baik dulu. Dia cuma butuh nularkan doang unek-uneknya. Mungkin seperti itu dia bisa dengan gurunya. Cuma yang butuh solusi, guru BK lebih paham karena dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Jadi Pak, saya butuh solusi, Pak, ini saya begini, ya mungkin saya serahkan sama guru BK. Ini ada anak nih begini, dia malas belajar karena hal ini. Nanti akan ada pembinaan. Kalau cuma buat lega, ya saya dengerin aja sering ngomong, ini capek banget, dia nggak tahu nih, nggak jelas nih abang saya, ya motor saya dipakai mau syuting, lagi suruh. Oh iya, udah Bapak gojekin dong Pak, nggak perlu Pak, emang dia pengen denger doang, gitu. Nggak butuh solusi. Iya. Oke, bagaimana sebaiknya kolaborasi antara guru produktif kayak Bapak dan guru BK? Kolaborasi sih harusnya setiap saat berkolaborasi ya. Kolaborasi itu bukan hanya kata-kata, ayo kita berkolaborasi, tapi di saat guru produktif ini memang butuh bantuan, ya nggak hanya dengan guru BK, dengan guru-guru lain bisa memberikan ulur tangan. Karena pendidik itu menurut saya eratan tangan kepada sesama pendidik itu harus kuat, jangan sampai lepas satu tangan itu akan lemah. Jadi bagaimana cara berkolaborasinya tergantung yang namanya situasi yang dihadapi. Kita nggak bisa membaca sebuah konteks sosial, ini jawabannya pasti A1 loh, B pasti jadi C loh, enggak. Balik lagi, apa rumusan masalah dari sebuah permasalahan? Masalah pun punya rumusnya sendiri, teori pun punya masalahnya sendiri. Yang jelas, menurut saya, nggak hanya dengan guru BK, tapi dengan semua lini di pendidikan. Namanya profesi, itu harus kompak. Nggak bisa kita nggak kompak gitu. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak punya cara menjaga batasan profesional agar tidak terlalu larut, tidak terlalu kebawa gitu sama masalah dari siswa yang kayak yang dia curhatin ke Bapak gitu loh, yang dia curhatin? Oh, kalau itu sih balik lagi seperti tadi, saya menggunakan analisis wacana kritis. Saya nggak bakal ngebawa ego logika, saya nggak bakal membuat cerita itu terlalu menyelam di hati saya. Saya antara tengah-tengah. Sebaik-baiknya perasaan adalah yang bisa menjaga pikirannya gitu. Sebaik-baiknya pikiran yang bisa menjaga perasaannya. Oke, selanjutnya apakah ada pesan atau saran dari Bapak untuk saya sebagai calon konselor atau calon guru BK, terutama dalam membangun kemitraan atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran seperti Bapak? Gini, namanya sosial pasti bergaul ya. Ada juga, tapi kan semua orang ada yang introvert, ekstrovert, atau ambivert. Sejujurnya saya yang ambivert. Kadang saya kelihatannya kayak orang pendiam, kadang saya tuh kayak happy banget. Orang sering salah paham, oh Boy ini sukanya sama orang yang nyambung aja, padahal nggak juga. Cukup dipancing aja saya sebenarnya udah bisa ngobrol panjang. Kalau introvert kan emang dipancing pun kadang-kadang agak susah, ada triknya sendiri. Nah terus kalau saran saya untuk Dea Silvana ini satu aja sih, pelajari atau baca buku filsafat psikologi, belajar ilmu psikologi itu lebih dalam lagi. Ilmu sosial akan berkembang dengan sendirinya. Saran saya selalu pernah mendapatkan nasihat
ya salah satu pengajar psikologi adalah yang nggak saya sebut namanya. Sebelum kamu menkonseling orang, konseling dulu dirimu. Sejelek apa sifatmu, konseling bisa nggak berhasil. Kalau dirimu aja belum bisa kalahkan, bagaimana kamu menyelesaikan masalah orang lain? Misal, kalau ada sifatnya red flag, suka marah, toksik, bisa nggak kamu mengkonseling dirimu biar nggak begitu? Kalau kamu juga nggak bisa, gimana kamu nasihatin orang? Sama aja omong kosong semuanya. Ya seperti saya guru film, bisa nggak saya pegang kamera? Kalau saya nggak bisa pegang kamera, saya ngajarin kamu apa? Lah wong saya aja nggak bisa, foto ya foto. Coba pokoknya ini ada sampel nih dari foto ini. Ya nggak bisa kan belajar sama saya, bukan yang ngasih sampel. Kamu mau nggak belajar masak sama orang yang nggak bisa masak? Nggak mau. Maunya sama yang bisa masak kan? Iya. Mau nggak orang yang konseling sama kamu, sedangkan kamu aja nggak bisa ngemasalin emosi kamu? Ya nggak bakal mau lah. Nggak bakal. Ya udah itu tipsnya. Saya nggak perlu rumit. Konseling dirimu sendiri sebelum kamu mengkonseling orang. Kalau aja kamu entar bisa, oh masih besok emosi, besoknya lagi diem, kamu begini, atau oh temen gue begini, oh saudara gue begini, kan ada saudara, orang tua, teman, atau apapun itu, konseling dulu, oh temen gue kayaknya kurang baik dari perkataannya, mungkin positive thinking, bisa nggak? Kalau nggak bisa, besok ada orang datang mau konseling, mau nasihat apa? Bingung yang ada. Ya udah, tantangan seorang konselor adalah bagaimana kamu bisa mengatasi dirimu dulu. Ya udah itu aja Kak. Oke, sama-sama. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama ya Kak. Iya. Apa latar belakang pendidikan Kakak? Nah, yang pertama itu kan lulus SMA, habis itu masuk S1, jurusannya farmasi. Iya. Lulus selama 4 tahun, kemudian lanjut lagi profesi apoteker itu selama 1 tahun. Di profesi apoteker itu selama 6 bulan itu belajar seperti kuliah biasanya. Kemudian 6 bulan itu kayak pengabdian, kayak ke puskesmas, apotik, terus rumah sakit, terus industri juga ada. Kemudian habis itu setelah melakukan pengabdian itu kita dilakukan juga tuh kayak kompre, kayak ujian seputar apa yang dilakukan selama pengabdian itu. Selanjutnya setelah itu setelah dari kompre itu kita melakukan kayak ujian apoteker, seluruh apoteker gitu. Kalau misalnya ujiannya itu udah lulus, kita akan disumpah, sumpah apoteker. Setelah lulus baru melakukan profesi kita gitu, kerja. Oke, berarti selanjutnya sudah berapa lama memberikan layanan bantuan? Untuk pengalaman untuk melakukan apa namanya Layanan bantuannya? bisa gak dari Nggak apa-apa. Bisa. ya. Sudah berapa lama Kakak memberikan layanan bantuan? Untuk melakukan pelayanan bantuan di apotek ya khususnya itu aku baru 6 bulan. Jadi setelah lulus itu aku langsung ngelamar di apotek terus diterima. Selama 6 bulan ini aku ya melakukan kegiatan kayak seputar farmasi, kayak konseling gitu juga ada. Oke. Apa saja jenis masalah yang sering nih dihadapi sama klien? Untuk masalahnya itu biasanya itu pasien itu datang dengan keluhan penyakitnya, misalnya dia kayak ngerasain gejala apa nih, misalnya batuk, terus kita tawarkan kan semua obat batuk. Nah kadang tuh pasien itu maunya obat yang itu tapi dia tuh nggak tahu nama obatnya itu apa, jadi kita tuh harus nebak-nebak kan. Terus kita tanya, obatnya kayak gimana Bu? Kayak gini-gini. Mungkin ibunya lupa ya. Jadi kita tuh harus nebak gitu. Kadang bukan yang ini, bukan yang itu. Kita tanya lagi, Bu beli obatnya di mana? Kadang di apotek lain. Nah di sini pun kadang obatnya tuh nggak sama di apotek lain. Nah jadi masalahnya itu seputar mendebak-nebaknya aja sih. Terus kalau masalah yang kedua mungkin di seputar harga ya. Kadang kan di apotek lain tuh harganya jenis obat tuh kadang ada yang berbeda. Jadi tuh kadang pasien nggak sesuai dengan harganya itu ya nggak jadi beli gitu. Oke. Selanjutnya itu keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh apoteker?
Yang paling penting itu seputar farmasinya yang nomor satu. Jadi kita tuh harus tahu jenis obat, nama obatnya, fungsinya, terus dosisnya. Terus yang kedua itu seputar kayak komunikasinya juga harus jelas gitu kan. Soalnya kan komunikasi antar dua arah gitu sama pasiennya. Terus juga kita tuh harus bisa upselling gitu, kayak jual obat ini, jual obat itu, kita kasih tahu keuntungan obat yang ini apa dengan harga yang segini. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesar dalam memberikan layanan bantuan tersebut? Tantangan terbesarnya itu paling di mendapatkan kepuasan pasien kali ya. Jadi kayak pasien itu kita bilang harganya segini, jadi dia percaya gitu. Jadi akhirnya beli gitu. Tantangan terbesarnya itu kan, daripada kita udah semua obat kita keluarin terus dia nggak jadi, itu kayak tantangan terbesarnya situ kan. Terus juga tantangan terbesarnya itu ketelitian, kayak misalnya kita baca resep obatnya obat ini, jadi kita tuh harus teliti ini obatnya namanya ini, terus juga dosisnya harus benar, terus jumlah obatnya juga yang ditulis di resep itu harus kita harus benar juga kan, kita ngambilin obat itu berapa supaya di pasien tuh efektif ya, obatnya tuh juga sesuai dengan yang diresepkan gitu. Selanjutnya itu bagaimana sih cara menjaga profesionalitas dalam membantu klien? Profesionalitasnya Itu paling boleh kok dipikirin dulu Kak. Profesionalitasnya kayak gimana itu ya maksudnya kayak maksud yang pertanyaan 6 itu bagaimana, ini di skip dulu aja men, kayak bagaimana bagaimana sih caranya menjaga profesionalitas dalam membantu klien? Jadi kan misalnya ada pasien datang, terus misalnya harganya itu nggak sesuai, misalnya di apotek sini itu harga lebih mahal, nah di apotek lain tuh harganya lebih murah. Nah kita jelasin, ya Bu, di sini harga itu berbeda, soalnya kan kita ngambil obat pun di distributor pun beda-beda gitu. Masih ada jenis obat yang harganya paling kita lebih mahal, terus kita jelasin tuh, kita juga ngejelasinnya tuh harus sabar, terus harus senyum juga kan, supaya untuk menarik minat juga buat ibunya itu tetap beli kan. Terus kita tuh kalau misalnya ada kesalahan nih, kita salah ngasih obat, terus pasien itu datang marah-marah, ya kita tetap minta maaf sama pasiennya, maaf Pak, kita tuh tadi kurang teliti, ada kesalahan, coba Pak saya lihat apa yang salah gitu. Misalkan di obat itu kan banyak ya dosisnya, walaupun persenan doang kan, pasti kan ada yang berbeda. Nah kita kalau misal kita salah gitu, walaupun teman kita yang salah ngasih, ya kita yang minta maaf juga, minta maaf ke pasiennya, ya Pak, saya minta maaf, mungkin terjadi kesalahan pada saat memberikan obat. Nah kita minta maaf sampai pasien itu adem marahnya, terus kita gantikan obatnya, terus kita tanya udah dipakai atau belum Pak. Kalau misalnya belum, ya syukur kan nggak terjadi apa-apa. Kalau misalnya udah, ya kita minta maaf, terus kita kalau misalnya ada terjadi efek samping, palingan kita kasih minta nomor teleponnya, kita bakal tanggung jawab seberapa parahnya kalau misalnya ada efek sampingnya kayak gitu Kak. Ini selanjutnya ya Kak, bagaimana proses pelayanan resep dari pasien hingga obat itu diberikan? Alurnya. Jadi alurnya itu kita kan menerima resep dari pasien. Nah kita pertama-tama tuh ngeliat kayak resepnya itu bener gak nih resep asli, kayak misalnya ada nama dokternya, terus nama rumah sakit atau kliniknya gitu, terus nama pasiennya, umur, usia, berat badan, kayak gitu kan. Belum, kakaknya masih ini. Ulang aja. Ulang aja boleh.
Nanti bisa diedit kah? Iya, enggak, nanti kita ngumpulinnya itu secara ini aja kok Kak, teks gitu. Gitu ya. Ya, ntar kalau misalnya ada kata-kata aku yang kurang bagus nih, benerin aja ya. Iya. Jadi alur melakukan apa ini? Bagaimana proses pelayanan resep dari pasien hingga obat itu diberikan? Nah, untuk pelayanan resepnya itu, jadi resep yang kita terima dari pasien, kita screening dulu namanya, kita cek kebenaran resepnya itu kan. Kita lihat nih nama dokternya siapa, dari dokter mana, terus rumah sakit atau kliniknya kita cek. Kemudian kita cek juga nama pasiennya, usia, umur, usia, berat badan, terus sama jenis kelamin sih biasanya. Kemudian itu selanjutnya itu kita screening obatnya, namanya itu farmakologi kayaknya. Terus kita cek obatnya itu namanya apa, terus bentuk sediaannya, dosisnya, jumlahnya berapa yang dikasih. Lalu kemudian kita melakukan penyiapan obatnya. Kita namanya itu dispensing, kita siapin obatnya yang tadi kita baca tuh di resepnya, obatnya apa aja, terus jumlahnya, bentuk sediaannya apa, misal sirup atau enggak tablet gitu. Terus ya udah kita packing kayak dikasih kayak etiket namanya. Misalkan di sirup kan dietiketin, ditulisin berapa kali pakai obatnya, sehari 3 kali atau sehari 2 kali sesudah makan gitu. Kemudian kita serahkan obatnya ke pasiennya, kita serahkan, kita jelasin juga, kita lakukan PIO namanya, pemberian informasi obat. Kita jelasin dulu ke pasiennya, Bu, ini obatnya diminum sehari 3 kali sesudah makan gitu. Kita jelasin semua obatnya, kalau misalnya banyak obatnya tetap kita jelasin semuanya. Gitu sih Kak. Udah. Ini Kak, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menemukan resep yang berpotensi membahayakan klien? Ya, yang kalau misalnya ada resep yang membahayakan klien, ya pasti kita konfirmasi nih ke dokternya, dokter yang ngasih resepnya, ini resep benar atau enggak. Kan biasanya takutnya ada resep palsu ya, jadi kita konfirmasi, misalnya dia resepnya dari rumah sakit ini atau enggak dari klinik ini, pasti kan ada nomor teleponnya, kita konfirmasi ke nomor telepon di situ tuh. Ini benar gak resepnya dari klinik ini? Kalau misalnya enggak, berarti kita nggak bakal ngelayanin tuh resep gitu, nggak kita kasih obatnya. Gitu sih Kak, kita konfirmasi ke dokternya. Oke, nih selanjutnya, menurut Kakak, kompetensi apa yang paling penting dimiliki oleh apoteker selain pengetahuan tentang obat? Ya, yang pertama itu komunikasi paling ya, komunikasi, terus skillnya itu terkait dengan marketing, kita bisa merayu orang supaya beli gitu, kita upselling namanya, kita jual yang kita tawarkan obat yang dari yang murah, mahal, yang tengah harganya, kita tawarkan ke pasiennya, jadi pasiennya yang bisa memilih mau obat yang mahal atau yang murah atau yang biasa aja gitu, kita tawarkan ke pasiennya. Terus skillnya sih paling penting ya tentang obatnya gitu. Nih selanjutnya Kak, bagaimana cara Kakak menghadapi pasien yang kurang memahami penggunaan obat? Iya, kalau kurang memahami obatnya ya kita jelasin kan ke pasiennya, kita lakukan pelayanan informasi obatnya, kita jelasin, Ibu ini cara pakainya begini, terus cara pakainya begini, terus minumnya berapa kali, kita jelasin. Ini kalau misalnya obatnya nggak minum sesuai dengan anjuran dokter, gimana gitu, misalnya nggak efektivitas, atau misalnya dia minum obatnya kelebihan, efeknya kayak gimana, kita jelasin supaya tuh pasiennya tuh mengerti. Kalau misalnya misal kayak orang tua gitu, nggak kayak orang tua gitu yang pelupa, kita tulisin gitu, biasa kita tulis di bungkusnya itu kan, atau enggak di bungkus obatnya atau di plastiknya itu kita tulisin ini cara minumnya itu sehari berapa kali, terus sesudah makan atau sebelum makan. Pasti kita udah kita terangin
Terus kita tulis juga di bungkusnya itu supaya pasien tuh ingat gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, apa yang dilakukan jika pasien menolak atau tidak mengikuti anjuran penggunaan obat? Kalau nggak mau ngikutin anjuran yang aduh, ada orang kayaknya deh. Bentar ya. Iya, nggak lakukan jika pasien menolak atau tidak mengikuti anjuran penggunaan obat. Kalau pasien nggak ngikutin, ya pasti efek obatnya itu nggak sesuai yang diharapkan kan ya. Misalnya nggak sembuh atau nggak tuntas gitu. Kita jelasin tuh, Bu, kalau misalnya ibu nggak minumnya nggak teratur, nggak sesuai, nggak habis gitu misalnya, bakal nggak tuntas gitu pengobatannya. Misalnya kayak antibiotik nih, antibiotik kan harus dihabiskan ya, berarti minumnya harus habis gitu, harus tuntas supaya tuh kayak bakteri atau virusnya tuh benar-benar hilang gitu. Kalau misalnya nggak minum ya dia bakal resisten gitu. Jadi kayak dikasih obat itu lagi nggak bakal mempan gitu. Kita jelasin kayak gitu. Terus ya paling kalau nggak ngikutin anjuran dokter ya nggak sembuh aja sih. Nih, yang terus apa kendala yang sering ditemui dalam memberikan pelayanan farmasi? Kendalanya ya paling kurang teliti aja. Misalnya kalau misalnya nih, pasien banyak, terus pasiennya minta apa gitu, kita kurang teliti atau enggak kurang fokus ya pasti salah-salah ngambil gitu. Terus juga baca resep juga harus teliti kan. Jadi kayak yang membuat faktor kesalahan ya pasti kurang teliti aja. Nah, selanjutnya apa saran Kakak bagi mahasiswa yang ingin berkarir sebagai apoteker? Saran? Iya. Sarannya sih ya mungkin lebih belajar, karena yang diajarkan di kuliah itu yang diajarkan di kuliah itu pasti sesuai dengan yang di lapangan gitu. Terus ya semangat aja sih belajarin. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Adakah pesan atau saranan yang ingin Kakak sampaikan kepada calon apoteker? Saran dan apa? Pesan atau saran? Pesan atau saran ya kalau untuk calon apoteker, kalau nggak kerja dimanapun pasti ada ininya. Pokoknya ada rintangannya macam-macam. Misalnya kalau di rumah sakit kita tuh pasti ketemu banyak pasien gitu. Terus di apotek juga ya pasti harus lebih banyak belajar, terus lebih teliti lagi dalam melakukan pelayanan farmasi. Itu aja.